lateral, ya, lateral thinking, yaitu cara berpikir untuk mengatasi semua problem. Dan biasanya katanya nih ya, orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif begitu ya. Kalau dulu dikatakan, wah Indonesia nggak bakalan kena COVID, orang makanannya besi gitu ya, kayak perumpamaan orang Jawa kayak Gatot Kaca gitu ya. Apa aja juga dimakan katanya begitu, nggak bakalan kena, itu istilah mereka ya, karena orang Indonesia sering beradaptasi dan mengadopsi begitu ya. Jadi kreatif begitu ya. Itu namanya lateral. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara sistematis begitu ya, ini ada dua cara berpikir, yaitu linear dan lateral. Linear thinking ini mungkin biasanya adalah hal-hal yang udah biasa, begitu ya. Contohnya aja kalau kita mendidik anak-anak kita dari mulai TK, lanjut ke SD, lanjut ke SMP, SMA, kuliah, kerja. Ya. Tapi sekarang bisa jadi anak-anak itu melihat dengan peluang-peluang yang ada. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, begitu mau ke kuliah, ternyata banyak juga pilihan-pilihannya. Sekarang itu banyak juga anak-anak yang menjadi YouTuber. Berapa itu penghasilan dari YouTuber? Itu kalau nggak salah Raffi Ahmad. Sekarang dengan istrinya itu untuk mendapatkan uang sebagai YouTuber, yaitu hampir berapa M. Kemudian juga siapa itu yang suka pakai sorban itu, siapa namanya itu ya, yang orang-orang muda ini ya. Atta Bu, Atta. Oh, Atta, Atta iya. Halilintar. Atta Halilintar, betul. Atta Halilintar sampai untuk menjadi YouTuber dia membuat cerita yang bisa dalam artian menghack orang atau apapun begitu ya. Dan itu bisa jadi kita mesti siap-siap kalau satu saat anak kita itu tidak mau kuliah, saya mau bisnis, saya mau membuat satu terobosan yang lain. Kita kadang-kadang sebagai orang tua tergagap-gagap, nggak siap untuk menghadapi, ya kamu nanti mau jadi apa? Atau misalkan kalau dulu, aduh kenapa kamu cuma jadi pemusik? Nah begitu ya, emang dari pemusik nanti kamu bisa makan. Nah ternyata sekarang semuanya dibukakan. Kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, jadi kalau orang yang berpikir traditional logic, itu dari A harus ngelewatin sampai berbelit-belit begini, sampai untuk bisa sampai ke B, begitu. Nah sekarang itu ternyata dengan cara berpikir yang lateral, ngapain cari yang susah kalau ada yang gampang, begitu kan? Dari A ini tinggal muter ke sini, kenapa mesti masuk-masuk ke dalam, begitu ya? Nah ini ada plus minusnya juga ya. Kadang-kadang kita juga seringkali berpikirnya begini, aduh saya lupa ini ya memfotokopi, padahal ini harus difotokopi dan disertakan. Maka kita sekarang juga mulai berpikir, kenapa nggak dipotret aja, di screenshot, langsung dikirim. Nah itulah cara berpikir kita sekarang. Oke. Nih kita lihat nih ya. Oleh karena itu, don't just think outside the box. Think like there, no box, katanya gitu ya. Kalau tadi Pak Reksi bilang jangan terlalu jauh dengan boxnya gitu ya. Tapi ini dibilang no box. Coba gambar sebelah kiri ini adalah foto model menggunakan dress yang luar biasa ya. Ini caranya membuat sampai berliku-liku. Nah, tapi bisa juga ini anak remaja yang meniru menggunakan apa ini? Kerupuk. Mirip ya. Ini kadang-kadang menjadi inspirasi anak-anak kalau membuat acara 17 Agustus. Ayo kita akan lombakan menggunakan fashion show, menggunakan bahan koran dengan model-model pahlawan. Anak-anak sangat kreatif. Pasti mereka bisa seperti ini. Nah, oleh karena itu, kan tadi kita katakan siapa gitu ya. Kalau frame-nya kita mau mengubah dunia, maka cara berpikir kita harus
mau berubah menjadi cara berpikir lateral. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah ada di dunia yang berubah. Dan saat ini kita itu sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa bekerja the next 10 years or so. Ya mungkin terlalu jauh 10 tahun ya. Kalau yang di SMP mungkin 3 sampai 7 tahun. Yang udah di SMA mungkin ya 4 tahun. Apa yang mesti kita persiapkan supaya anak-anak kita ini 10 tahun lagi atau 7 tahun lagi mereka bisa hidup, bisa bekerja. Dan itulah yang sedang kita persiapkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan administrasi sekolah, entah itu RPP, entah apa saja, tanpa kita coba berefleksi, berdiam diri sebetulnya anak-anak macam apa yang kita didik ini dan anak-anak macam apa yang nantinya akan kita persiapkan untuk mereka nanti bisa masuk dalam dunia yang sudah berubah ini. Dan inilah yang menjadi tantangan kita para pendidik. Bahwa kita akan mempersiapkan anak-anak kita 5-10 tahun ke depan. Ada pernyataan Pak Gumawang Jati ini dari Bandung yang mengatakan, if you are comfortable with the way you study today, kalau kamu sudah merasa settle, merasa comfortable dengan caramu belajar, cara mengajar sekarang, maka kita harus pay attention. Kita harus hati-hati, pay attention. Karena kalau kita sudah merasa puas di posisi nyaman kita, tadi Pak Reksi juga mengatakan, hati-hati, karena dunia sudah berubah. Dan kalau kita berada di situ, ya tentunya kita akan ada tokoh tadi yang mengatakan, ya kamu akan mati, begitu ya. Nah ini pada saat Indonesia 100 tahun, yaitu tantangan global 2045 saat kita berada di kemerdekaan kita sudah 100 tahun, tantangan-tantangan global apa yang ada di sekitar kita. Mari coba kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan geoekonomi. Nah, itu dikatakan ada output negara berkembang 71% dari total output dunia. Dan sekarang Asia sebagai pendorong utama 54%. Wah, ini data ini yang diperanakan dan saya peroleh data dari Provinsi Jawa Barat. Bahwa output negara berkembang itu 70% dan di situ Asia sebagai pendorong utamanya 54%. Ini tantangan yang mesti kita persiapkan dunia anak-anak kita 10 tahun ke depan begini. Perubahan geopolitik, peningkatan peran Cina. Ya kalau dikatakan, waduh kemarin itu kan Presiden Amerika udah kegerahan dengan COVID gimana, begitu ya. Kemudian juga gadget dengan ada produk dari Cina yang siap merambah dunia, begitu ya. Nah, kerentanan kawasan Timur Tengah dan meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu. Jadi kalau dulu dikatakan Amerika adikuasa, sekarang orang mesti berpikir bahwa Cina juga bisa menjadi bangsa yang terkuat berikutnya, ya teknologinya. Nah ini kemudian kemajuan teknologi, perubahan ICT didominasi bioteknologi, rekayasa genetik, wearable device, renewable energy, automation. Nah, ini semuanya sudah mulai bergerak ya dengan adanya COVID ini, betul dikatakan bahwa harusnya kita itu mungkin baru 10 tahun berada dalam situasi yang sekarang. Tetapi dengan COVID kita bisa melompat jauh. Siap nggak siap sampai kita tergagap-gagap ya, dimulai bulan April, Mei, Juni. Di sekolah yang tadinya nggak bisa bikin video, nggak bisa merekam, tetapi harus dikondisikan akhirnya dengan teknologi yang ada, gadget yang ada di tangan, akhirnya kita berupaya gimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang ada.
perubahan iklim, tantangan pemanasan global tentunya. Sekarang ini ya udara sekitar kita makin lama makin panas gitu ya. Ini suhu global meningkat 3–3,5%. Tentunya kalau kita berada di daerah tropis ya udah terbiasalah kalau panas begitu ya. Tapi kalau yang berada di daerah kutub ini adalah bahaya. Mereka akan mengalami situasi yang sangat rentan dengan berbagai bahaya. Persiapan sumber daya alam. Ya, tentunya dengan perubahan-perubahan iklim, teknologi, dan lain sebagainya akan mengubah sumber daya alam kita, sumber daya alam dunia. Kalau dulu dikatakan Timur Tengah sumber minyak, tetapi sekarang Amerika pun juga sudah bisa membuat sehingga harga minyak turun begitu ya. Kemudian kita melihat lagi demografi dunia, pertumbuhan penduduk yang melambat sementara penduduk usia lanjut meningkat. Nah, ini bahkan di beberapa negara dimungkinkan untuk supaya punya anak kayak di Jepang itu orang-orang muda nggak mau menikah, mereka nggak mau berkeluarga sehingga banyak menumpuk orang-orang usia lanjut yang meningkat. Kemudian ada urbanisasi global, 65% penduduk dunia tinggal di perkotaan, sementara 95% penambahan terjadi emerging economy. Saya punya teman orang dari Padang begitu. Dikatakan orang Padang, orang Bukit Tinggi itu di sana itu adanya emak-emak sama tuo-tuo katanya gitu. Karena apa? Orang-orang mudanya nggak ada yang mau tinggal di sana. Mereka sudah merantau semuanya. Bahkan di Malaysia dikatakan Malaysia itu nggak ada yang mau bekerja di kebun-kebun kelapa. Akhirnya apa? Yang kerja di kebun kelapa adalah orang-orang Indonesia yang jadi buruh. Ini ada urbanisasi global. Mungkin di Indonesia juga perlu berpikir orang-orang muda sekarang mungkin nggak ada yang mau lagi mengerjakan pertanian, nggak ada lagi yang perkebunan. Mereka maunya ke kota dan itu mesti dipikirkan juga ya oleh kita. Kemudian perdagangan internasional. Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun dan negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dengan pertumbuhan 6% per tahun. Pak Jokowi sudah mengatakan, ayo kita mesti melompat jauh. Jangan karena COVID kita terus berdiam diri, takut. Sekalipun Ibu Sri Mulyani mengatakan kita sudah ada di kuartal 3 akan mengalami resesi perekonomian dengan minus berapa ya kalau nggak salah. Minus berapa ya Pak Reksi ya? Pokoknya di minus 5 atau minus berapa. Tetapi kita harus bergerak karena memang ini adalah peluang begitu ya. Nah, kemudian dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar Amerika menjadi multi currencies. Bapak Ibu kalau di Jakarta ini ya sekarang kalau pergi ke mall, kalau kita bawa kendaraan udah nggak laku lagi uang cash. Karena semuanya sudah menggunakan kartu, bisa e-money, bisa flash dan lain sebagainya, tol dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang katanya di China orang pergi ke pasar juga cuma menggunakan barcode. Sehingga mata uang itu sekarang sudah mulai bergeser, tidak lagi menggunakan cash money. Kelas pendapatan menengah tentunya ini juga berpengaruh. Inilah yang berada di sekitar kita yang mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa cepatnya. Nah, oleh karena itu kita berada di era disruption dari automation, big data, cloud computing, autonomous, IoT, data management. Waduh, kalau kita nih orang-orang yang kalau dikatakan tadi baby boomers, opo ini gitu ya. Nah, ternyata sekarang itu kita sudah berada di era yang membuat kita sampai geleng-geleng. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah guru bisa tergantikan dengan teknologi ini? Nah, mungkin orang bisa berpikir begitu, karena sekarang kalau kita lihat ada Halodoc. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan ya, yang ini berikutnya nih. Nah, otomatisasi pekerjaan di era disruption. Nah, ini bisa jadi pekerjaan di negara-negara OECD ini 14% akan terotomatisasi.
Kita lihat aja sekarang, kalau dulu di jalan tol, di gerbang tol itu ada petugas tol, sekarang sudah tidak ada, sudah mesin semuanya. Kalau kita pergi ke mana nih, ke mall juga begitu, pembayaran sudah menggunakan barcode, belanja pakai GoPay, apa saja begitu ya. Jadi pekerjaan rutin dengan keahlian rendah akan terdisrupsi. Sekarang orang yang kerja di mana nih, kantor pos sudah mulai tidak ada. Karena apa? Sekarang sudah by email, sudah by WA, sudah by Line, sudah ada IG. Saya jarang untuk dapat kiriman dari pos sekarang ya. Kecuali kalau pesanan barang pakai atau Gojek ya, yang ngirim begitu ya. Dan 32% akan terjadi pergeseran. Ya sekarang toko buku kayak Gramedia juga sekarang waduh, yang dilakukan sekarang tidak menjual e-book tapi menyewakan e-book. Karena sekarang orang mencetak buku ya sulit untuk memasarkan susah, karena sekarang semuanya dunia sangat terbuka dengan menggunakan elektrik, sudah menggunakan e-book. Kemarin saya bertemu dengan pustakawan mengatakan bahwa kita sekarang sudah mesti masuk di dalam dunia digital library. Anak-anak sudah ada handphone di tangannya, dia nggak mau lagi datang ke perpustakaan. Jadi caranya gimana? Mari kita buat aplikasi, yaitu Smart Library. Nah, itu yang ditangkap oleh Gramedia. Sehingga ya penjaga toko dan lain sebagainya juga itu juga akan terancam. Jadi pekerjaan rutin dengan keahlian rendah akan terdisrupsi. Nah, bagaimana di Indonesia nih ya, otomatisasi pekerjaan ini 23 juta pekerjaan akan digantikan oleh otomatisasi. Nah, ini mesti siap-siap ya. Itu kemarin ada orang tua murid, aduh Bu Endang nih, ponakan saya 10 tahun kerja di Singapura, kena PHK. Nah, apakah itu pekerjaan yang selama ini dilakukan adalah pekerjaan yang rutin dengan keterampilan yang rendah? Udah pasti tergeser. Gitu ya. 27 sampai 46 juta. Ini pekerjaan baru yang akan lahir di periode yang sama. Sekarang ini kalau saya lihat selama PJJ ini, YouTube itu laris banget. Entah itu ibu-ibu merekam video, cara memasak apapun. Wah, tuh anak-anak sekarang yang anak-anak sekolah juga pada bikin mencoba resep-resep baru. Itu ada roti dari Korea, apapun. Sangat-sangat update sekali. Ya. Berita yang update, yang ter-up to date begitu ya. Mau buat ibu-ibu, bapak-bapak, apa aja ada di YouTube. Itu pekerjaan baru yang sekarang itu sedang terbuka. Kita jadi guru-guru, kalau tadi Pak Reksi menyebutkan ada tokoh-tokoh guru yang bisa mendapatkan uang tambahan sebagai profesionalnya guru, itu dimungkinkan oleh kita. Mari coba kita dari keahlian profesional kita sebagai guru apa, ekonomi, olahraga. Jangan katakan kalau dulu, yang namanya ngelesin tuh cuman guru matematik, fisika, kimia, bahasa Inggris. Sekarang guru olahraga juga bisa bikin YouTube caranya bagaimana menurunkan berat badan. Wah, saya ini setiap hari, kalau mau dikatakan nggak setiap hari, seminggu bisa 3 kali, nggak bisa olahraga keluar, saya putar YouTube, itu ada itu yang namanya olahraga di rumah dengan berjalan kali. Ada yang 15 menit, 20 menit, 30 menit. Berapa itu setiap kali penonton yang melihat itu, viewernya yang ada, itu menjadi pasukan buat pembuat video senam. Ayo, Bapak Ibu, jangan merasa kecil hati, aduh saya cuman guru sejarah. Loh, sejarah ini Bapak Ibu, sekarang itu ada virtual loh, bisa jalan-jalan ke Israel. Kenapa tidak? Bapak Ibu, sejarah itu bisa membuat perjalanan ke tempat-tempat bersejarah. Ya, bisa dimungkinkan, itu pekerjaan baru yang akan ada. Dan 10 juta dari pekerjaan baru itu akan muncul jenis pekerjaan baru lagi. Jadi sampai tahun 2030
akan lebih banyak jenis pekerjaan baru lahir dibandingkan dengan yang hilang akibat otomatisasi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua saya dulu begini, Endang, kamu kalau nggak bisa jadi pegawai negeri, udah deh, Bapak nggak tahu kamu bisa hidup apa enggak. Sehingga waktu lalu saya itu berupaya, sekalipun dari sekolah swasta nih ya, saya di Penabur, saya ikut ujian pegawai negeri. Demi kata orang tua, kalau nggak bisa jadi pegawai negeri, kamu nggak akan bisa hidup. Begitu ya. Nah, saat ini kalau ada orang tua yang polanya seperti itu, linear cara berpikirnya. Mau nggak mau kita harus mengubah cara berpikir kita lateral. Bahwa tidak harus jadi pegawai negeri. Banyak pekerjaan yang tersedia sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita adalah generasi yang menyaksikan perubahan. Begitu. Ya. Kita adalah generasi yang menyaksikan perubahan. Kita bersyukur kita masih hidup menyaksikan perubahan. Sekalipun kita mengalami tantangannya yaitu ancaman COVID. Dikatakan bahwa setiap 100 tahun itu memang ada pandemi untuk mengubah satu era. Begitu ya. Dan kita berada hidup di zaman itu. Sungguh luar biasa kita diizinkan Tuhan berada, mengalami dalam dunia yang berubah saat ini, yang menyaksikan perubahan. Jadi kita lengkap. Kalau anak-anak kita dulu, anak-anak kita waktu zaman kita dulu masih bisa bermain kelereng, mungkin anak-anak sekarang udah nggak bisa bermain kelereng. Begitu ya. Dulu kita masih enggrang. Bapak Ibu tahu nggak enggrang? Itu jalan kaki yang pakai bambu begitu ya. Sekarang udah nggak ada, kita menyaksikan. Jadi kita itu sangat beruntung. Dari dulu yang sekarang berubah, kita tuh masih mengalami. Ya. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu, kalau kita tidak berubah, ya kemungkinan yang kedua kita akan mati. Mungkin guru-guru ini kalau kita tidak mengikuti perubahan, ya akhirnya akan tersisih. Bahasa Inggris juga begitu, kalau kita nggak mau belajar bahasa Inggris, ya kita akhirnya mati. Karena apa? Semua gadget-gadget yang baru semuanya juga bahasanya pakai bahasa Inggris. Mungkin berikutnya karena Cina ini menjadi pilihan dunia yang baru, nanti akan bahasa Mandarin. Maka kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin, juga kita akan mati. Bapak Ibu kalau ke luar negeri sekarang itu renteksnya itu kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin, kita pakai bahasa Tarsan. Dan itu bahkan kalau kita pergi ke Hong Kong itu ya, di airport itu sudah tidak ada lagi pengumuman lewat loudspeaker, lewat pengumuman begitu, sekian menit lagi siap-siap penumpang ini. Nggak ada itu lagi. Karena itu katanya sudah membisingan. Sehingga semuanya secara otomatisasi. Tinggal membaca semua yang ada, entah itu di ranteksnya, entah yang ada di handphone, semuanya. Itu semuanya tantangan yang ada. Dan kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, terus terang Bapak Ibu, kita akan mati. Jadi change or die. Nah, sekarang menghadapi dunia yang seperti itu, kita akan melihat di Indonesia, kira-kira peluang-peluang apa di dunia pendidikan ini kita sebagai sekolah swasta, begitu ya. Saya sempat 1 tahun berada di Lampung. Setelah saya pensiun oleh pengurus Penabur, saya diminta 1 tahun untuk mempersiapkan kepala sekolah di salah satu sekolah Penabur di Lampung. Kemudian saya berpikir, gimana caranya saya mendapatkan murid banyak? Semua kiat-kiat yang pernah saya alami di Penabur Jakarta, begitu ya. Saya pernah berada di 5 sekolah, jadi selalu saya dimutasi. Mungkin ini juga bisa jadi ide Pak Reksi, bahwa kepala-kepala sekolah ini dirotasi begitu, yang ada di Balikpapan, ditugaskan di Sungai Liat, mungkin dipindah lagi di Pontianak, mungkin di Batam, begitu ya. Supaya ini juga menjadi sesuatu energi baru untuk kepala-kepala sekolah ini berpikir dengan strategis begitu ya. Kemudian saya cari data itu di Lampung, sekolah swasta ada berapa, sekolah negeri ada berapa.
Karena saya dulu di SMA, saya cari datanya berapa lulusan SMP negeri, berapa lulusan SMP swasta. Saya hitung jumlah siswanya, kemudian saya cari data lagi. Di Lampung itu SMA negeri berapa, SMA swasta berapa. Nah, kemudian saya lihat daya tampung negeri itu berapa persen, sehingga sisanya di swasta berapa persen. Karena negeri kan ada SMA, ada SMK, dan sekarang SMK itu sangat sangat peluangnya sangat bagus karena bantuan dari pemerintah sangat besar, gitu ya. Sehingga saya ketemulah angka bahwa di Lampung itu peluang untuk sekolah swasta mendapatkan murid sekian orang dibagi jumlah sekolah swasta yang ada di Lampung. Wah, ternyata sekolah SMA Penabur di Lampung itu hanya punya jatah 80 orang. Gimana caranya saya mendapatkan 80 orang supaya semuanya masuk? Nah, kemudian saya melihat SMP dalam Penabur yang lulus tahun itu ada berapa? Aduh, cuman 30 orang. Berarti saya harus mencari 50 orang. Itu berpikiran strategi saya harus sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita yang dari Yapendik juga mempunyai cara strategis yang seperti itu. Coba kita lihat ya. Jumlah total sekolah SD, SMP, SMA, SMK di Indonesia ini. Nah, ini sumbernya Badan Pusat Statistik 2019. Jadi ini sangat update sekali data ini. Kita lihat nih, buat teman-teman yang di SMP negeri itu jumlah sekolahnya sekian. Di Indonesia loh ya, 23.000. Swastanya 16.000. Berarti termasuk yang ada di tempat kita masing-masing. Jumlahnya 39. Di SMA jenjangnya lebih kecil, hanya 13.692. Untuk swasta 6.800. Jadi ini peluang untuk SMP banyak banget nih. Nih. SMK itu lebih besar dari SMA yang tadi saya katakan. 1 tahun ini memang SMK perubahannya peminatnya banyak begitu, sekalipun di Penabur ditutup SMK-nya, yaitu di Sukabumi dengan di Bandung SMK Farmasi Penabur itu ditutup karena sekarang ada policy bahwa untuk farmasi itu lulusannya tidak bisa lagi menjadi asisten apoteker karena harus bekerja. Jadi dianggapnya tidak siap untuk bekerja, oleh karena itu harus ada lanjutannya ke universitas begitu. SMK ini negeri 10.000, swasta 3.578. Sedikit ya, swasta memang mesti berjuangnya benar-benar sangat keras kalau SMK swasta membuat SMK, karena bantuan di negeri itu sangat besar sekali. Nah, saya pernah pergi ke sekolah di Solo, itu ada sekolah-sekolah yang dibantu oleh Jarum ya. Di sana itu ada SMK animasi, dan itu kerjasamanya dengan luar negeri sangat besar sehingga mereka bisa memproduksi anak-anak lulusan SMK dengan bagus. Ya, ini jumlah sekolah. Jumlah siswa sekarang kita lihat. Saya bicara SMP dan SMA karena saya mendapat informasi yang ikut ini SMP dan SMK. Swasta, jumlah siswanya 2.700 SMP ya, sederajat. Kemudian SMA, swasta lebih sedikit lagi. Di negeri peluangnya lebih besar nih ya jumlahnya. SMK, jumlah siswa swastanya 2.948. Oke. Nah, data-data ini untuk apa? Begitu ya. Ini data lagi yang dengan agama. Nah, untuk Protestan 4.265.544. Negeri banyak sekali nih yang Islam ya, 38.000. Berikutnya ke belakang. Saya beri tanda merah angka-angka ini, mari kita cermati dan berpikir secara strategis yang lateral tadi.
Coba Bapak Ibu yang tadi saya katakan itu, mari lihat data di kota setempat. Ya. Kita memang betul ada di posisi angka-angka udah jumlah sekolahnya sedikit, jumlah siswanya sedikit, yang agama Kristen juga sedikit, minoritas bukan ya? Tetapi jangan kecil hati. Jangan kecil hati karena apa? Tuhan sudah menyediakan ladang itu dan Tuhan mengirim kita untuk menjadi pendidik-pendidik anak-anak bangsa, anak-anak yang Tuhan percayakan kita. Dan ini adalah penyediaan dana ya, catatan pendidikan Indonesia sebelum pandemi. Bahwa pemerintah Indonesia relatif memberikan prioritas yang tinggi untuk sektor pendidikan. Kalau nggak salah itu dananya kan untuk pendidikan 20% lebih, begitu ya. Rasio guru terhadap murid di Indonesia juga relatif baik. Kemudian gaji guru sekolah negeri di Indonesia itu sekarang sudah bukan lumayan lagi ya. Kalau di DKI itu, waduh, udah plus gitu ya. Bahkan kalau mau dibilang gaji di penabur saja sudah kalah sama guru negeri. Terus terang nih saya katakan begitu. Bahkan ini udah sertifikasi, udah ada pendapatan dari daerah DKI, gaji pokok. Betul Bapak Ibu, kalau mau saya katakan bahwa gaji pegawai negeri di DKI dengan gaji guru di penabur yang sudah 5 tahun, 10 tahun, itu bisa kalah. Ya, karena saya ini merangkap pensiunan dari ya, tapi saya kalau dulu gaji negeri itu diberikan ke yayasan, ya pada waktu 5 tahun terakhir itu diminta untuk mengelola sendiri karena makin lama yang menjadi pegawai negeri itu makin berkurang sehingga tidak disubsidikan ke yayasan, subsidi ke yang bersangkutan. Sebagian besar APBN pendidikan juga digunakan untuk gaji guru, bantuan uang sekolah, dan hanya sedikit untuk membangun infrastruktur pendukung digital learning. Mungkin kalau sekarang Pak Menteri Pendidikan, wah ini sekarang sedang membagi-bagikan ya. Kemarin itu BPJS 600.000, kemudian sekarang kuota. Wah, itu pasti ada dana yang lain sekarang sudah mulai diberikan untuk digital. Nah, jadi sekarang dengan adanya dunia yang berubah, sekarang dengan tantangan tadi jumlah kita sedikit dan seterusnya, sekarang ada dampak COVID lagi gitu ya. Di sektor pendidikan bagaimana? Ini semua bidang ya terdampak oleh COVID. Di dunia pendidikan, kesehatan, dan mental murid selama pandemi ini juga sangat mempengaruhi. Bahkan orang mengatakan, aduh, ini anak-anak kita yang berada di masa PJJ ini adalah satu era di mana mereka akan mengalami kemunduran. Kita nggak bisa menutup pemikiran itu. Sekalipun kita sudah berupaya PJJ dilakukan sedemikian rupa, tidak bisa menggantikan kesempatan untuk tatap muka. Bahkan kalau anak-anak penabur, orang tua penabur bilangnya begini, uang waktu tatap muka aja belajar fisika itu nggak ngerti-ngerti, apalagi sekarang PJJ. Saya nggak tahu itu nanti anak-anak itu punya kompetensi seperti apa. Begitu ya. Belum lagi kesehatan mentalnya. Nah ini kadang-kadang kita juga mesti berhati-hati anak-anak kita karena kuotanya cekak, begitu ya. Kemudian gurunya juga maunya ada data nilai, ayo anak-anak mesti mengumpulkan tugasnya nanti sore. Sementara jaringan dan kuotanya terbatas, anak jadi stres. Nah, ada handphone di tangannya, nulislah di status, waduh sialan itu guru. Udah akhirnya kemana-mana. Akhirnya sekolah kita yang kena. Nah ini juga menjadikan tantangan buat kita ya. Kemudian proses pembelajaran rumah dengan menggunakan online learning. Nah ini teman-teman yang di daerah-daerah mungkin dengan daring ini susah. Oleh karena itu pemerintah kan mencoba dengan luring, menggunakan RRI, menggunakan TV begitu ya. Dan sekarang
guru-guru juga mencoba mengajar dengan menggunakan podcast, dengan merekam suaranya, kemudian dibagikan. Itu semua hal-hal baru yang dimungkinkan untuk proses pembelajaran di rumah. Tetapi koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder sekolah itu sekarang sangat intens sekali, dan itu sangat positif sekali, ya. Dan berbagai judul berita di dunia pendidikan selama pandemi, banyak siswa yang tidak ikut belajar online. Ya kadang-kadang hanya cuman muncul di absen, habis itu tetap di on tapi anaknya tidur. Menunggu solusi pendidikan selama pandemi. Nah, kalau kemarin-kemarin kan guru tanya, aduh ada nggak sih kurikulum transisi, kurikulum selama pandemi? Udah dijawabin ya, boleh menggunakan kurikulum mandiri, boleh kurikulum 2013, boleh kurikulum sederhana, begitu ya. Tugas hari ini baru minggu depan dikerjakan setelah ada internet. Itu, wah ini orang tua juga akhirnya membelikan gadget yang tadinya nggak punya, jadi sekarang mesti mencicil begitu ya. Nah, anak-anak bosan belajar di rumah, orang tua kelabakan ajar anak di rumah. Bapak Ibu, ini kemarin di Jakarta ada berita ibu-ibu yang naik pitam gitu ya, ke anaknya masih kelas 1 SD, belajar online, diajarin nggak ngerti-ngerti sampai dipukul-pukul, anaknya sampai lemes akhirnya meninggal. Sangat-sangat tragis. Ini orang tua juga punya problem sendiri. Ya tentunya PPDB juga akan berdampak ya penerimaan siswa, dan hanya sedikit guru yang tidak gaptek. Anak-anak yang milenial, guru-guru milenial lah yang bisa mengikuti. Guru-guru yang sudah out of date di atas 50 mungkin sangat kesulitan mengikuti ini. Nah, kira-kira ini tipikal hasil survei di banyak negara. 70% mengatakan lebih buruk dibandingkan di kelas. 85% merindukan interaksi dengan kawan. 50% perasaan bingung. Ya, ini yang mau mencari sekolah juga bingung. 20% senang dengan video yang menarik, cuma 20%. 50% senang karena nggak perlu mendarat, nggak perlu sekolah gitu ya. 30% menikmati interaksi virtual, dan 25% merasa lebih jelas karena gambarnya menarik dibandingkan onsite begitu ya, karena sudah mulai guru-guru memperbanyak gambar dan lain sebagainya. Inilah tantangan-tantangan yang harus kita pikirkan bagaimana membuat sekolah kita menarik tentunya di dalam masa pandemi ini. Ini 7 tantangan bagi sekolah selama pandemi. Ya. Ketidaksiapan sekolah dalam menyediakan online learning. Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Waktu dari mulai Maret, April nih, gitu, wah kita tergagap-gagap ya. Mungkin guru-guru cuma ngasih tugas, ya anak-anak pakai WA, pakai Line, kerjakan buku ini. Tapi lama-lama kan juga nggak bisa kita seperti itu ya. Ketidaksiapan sekolah dalam memberikan dukungan pada murid dari aspek interaksi dan mental. Ya. Ini kalau misalnya masalah disiplin itu sangat-sangat rentan sekarang. Kalau biasanya sekolah pakai seragam, sekarang di PJJ, sampai saya lihat itu anak mbak saya nih ya, kalau online itu cuman atasannya aja yang pakai seragam, bawahnya mah pakai celana pendek. Kadang-kadang ya dia menggunakan yang seadanya, sehingga dari sisi secara disiplin juga interaksi ini juga terganggu. Banyak guru yang tidak produktif dan bingung serta stres. Aduh, PJJ lagi, kapan selesainya? Mesti bikin video, bikin konten yang menarik seperti apa sih? Dan ketidaksiapan orang tua tentunya untuk membantu dalam proses pengajaran. Ternyata susah ya ngajarin anak. Nah, orang tua baru tahu, baru 1 orang bingung, apalagi kalau guru di kelas 40. Tadi siapa tokohnya yang mengajar 80 orang. 1 anak aja susah orang tua ya, bingung ya. Kita luar biasa Bapak Ibu guru. Kesulitan guru dalam melakukan pengukuran dan validasi hasil pembelajaran. Terus terang Bapak Ibu, sekarang pun anak-anak pakai Google Form pun juga bisa menghack, sehingga anak-anak bisa mendapatkan kunci jawaban dan nyontek.
Nah, ini juga tantangan lagi. Gurunya belum tahu caranya membuat soal pakai Google Form, muridnya sudah bisa menghack. Aduh, sulit memang. Kesulitan sekolah mencari murid baru untuk tahun ajaran ya 2021-22. Terus terang Bapak Ibu, di BPK Penabur mulai September ini sudah promosi untuk tahun ajaran 21-22. Saya tidak tahu untuk teman-teman di Yapendi. Tetapi mau nggak mau dari sekarang sudah mulai dipersiapkan untuk PPDB 2021-2022. Apa yang dilakukan? Ya mau nggak mau harus menggunakan platform digital. Kondisi keuangan beberapa sekolah bisa memburuk karena fee sekolah yang tidak terbayar dan tertunda. Yang nomor 7 ini, sekalipun penabur juga mengalami kesulitan Bapak Ibu. Saya semalam itu rapat dengan pengurus, itu banyak tagihan dari sekolah-sekolah. Karena apa? Banyak juga keluarga yang mengalami situasi pandemi ini yang di PHK sehingga tidak bisa membayar uang sekolah. Dan 10 tren setelah pandemi, dan ini menjadi tantangan, problem atau kesempatan bagi sekolah swasta tentunya ya. Jadi ini saya melihat 10 tren setelah pandemi. Ini bisa dibaca sebagai problem atau merupakan kesempatan untuk kita. Yaitu yang pertama, redefinisi peran guru dalam mengajar. Sekarang kalau kita mau menjadi guru yang diminati, kita mesti belajar teknologi. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh murid. Apakah kita siap tidak diminati? Dan satu saat itu bisa saja anak murid kita yang ada di daerah hanya mengikuti pembelajaran dengan satu guru, bisa akses di mana saja, itu untuk belajar. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Terjadinya perbedaan kualitas yang semakin lebar bila teknologi pendidikan semakin berperan. Ini memang betul. Sekolah, sekarang ada sekolah, sekolah abad 21, begitu ya. Kebutuhan murid terhadap skill yang baru untuk menghadapi new normal dan era baru di dunia kerja. Ya, ini kita juga mesti melengkapi anak-anak kita dengan life skill ya. Karena sekarang yang dibutuhkan untuk nanti bekerja bukan hanya teori, bukan hanya pengetahuan, tetapi adalah keterampilan. Bagaimana menghadapi situasi sekarang. Dan adanya shift murid bersekolah karena social distancing-nya akan membutuhkan sumber daya yang besar. Bapak Ibu, sekalipun Menteri Pendidikan mengatakan yang sudah di zona kuning boleh membuka sekolah, begitu. Nah, ini kan ada secara strategis gimana caranya ya? Apakah secara bergilir masuk sekolah, misalnya pagi, kemudian siang, ya pasti akan membutuhkan sumber daya ini tentunya ya. Kemudian efisiensi biaya karena penggunaan digital learning. Ini ada peluang nih, kayak contohnya kita sekarang kita bisa bertemu tanpa onsite sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi. Collaborative learning akan semakin dibutuhkan antara guru, orang tua, dan murid. Bapak Ibu bisa saja kalau ada 2 paralel kelas, 3 paralel dengan satu guru mengajar, sehingga tidak perlu berkali-kali mengajarkan, begitu ya. Jadi kolaboratif. Bisa juga anak-anak sekarang diberikan tugas project, mereka bisa melakukan. Ternyata itu bisa saja kok. Sekarang dengan menggunakan PJJ ini, kemarin ada wisuda daring, ya, upacara 17 Agustus daring, bisa dilakukan. Ini kolaboratif. Sekarang reuni, wah nyanyi bareng-bareng direkam, kemudian dikompilasi jadi satu, ya. Ini peluang berkurang. Tapi ada hal nih, berkurangnya interaksi sosial dan aktivitas olahraga. Betul, ini yang kita merasa sangat merindukan ya, interaksi sosial. Jumlah murid putus sekolah bisa meningkat tajam. Lebih sedikit anak sekolah ke luar negeri. Nah, ini menjadi peluang buat kita ini tentunya untuk universitas. Gimana caranya? Karena apa? Sekarang anak-anak yang di luar negeri aja juga belajarnya pakai PJJ. Jadi buat apa jauh-jauh ke luar negeri kalau dari kota atau dari Indonesia juga bisa mengakses
pembelajaran di luar gitu ya. Kebutuhan fasilitas belajar berubah. Ya ini ya, sekarang mau nggak mau ada laptop atau apa ini ya, sekarang nggak perlu banyak buku begitu. Dan ini menjadi tantangan mungkin penerbit-penerbit nanti akan berkurang penyediaan buku fisiknya, akan beralih menyediakan e-book. Tetapi nggak bakalan dijual e-book. Kalau di Gramedia itu adanya menyewa begitu ya. Oke. Nah, tentunya ini ada solusi. Yang pertama, meningkatkan digital capability kita menjadi sebuah keharusan. Bisa berinteraksi dengan menggunakan beberapa platform, misalnya bisa pakai Kahoot, bisa menggunakan Quizzes gitu ya. Tapi saya ini lagi belajar Bapak Ibu, jadi belum bisa. Saya mau nggak mau mesti belajar. Kalau nggak ya ketinggalan. Kalau saya mengajar bisa ditinggal murid. Nah ini kemampuan digital learning menyangkut teknologi dan juga produk konten kita mesti belajar. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah, mari kita bersama-sama kalau ada seminar, kalau ada pelatihan ikut. Ada satu media gitu ya yang dibuat salah satu menurut saya di Smart 1, dulu tugasnya dia di Google Internasional tapi dia sekarang membuat sendiri, yaitu Revo. Bapak Ibu coba deh nanti buka di YouTube, itu Revo itu mengadakan pelatihan bermacam-macam, bisa diputar berkali-kali gimana caranya membuat Google Form, bagaimana membuat tampilan-tampilan PPT yang bagus, bagaimana menjadi guru sejarah yang inspiratif, ada itu. Ini mesti keharusan ya untuk kita lakukan. Coba rasakan, coba pikirkan apa yang diharapkan oleh anak-anak kita, coba kita lakukan. Jadi understand people, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan anak-anak, coba kita improve diri kita supaya itu menjadi inspired ideas, menjadi kekreatifan kita dalam melayani anak-anak kita. Nah ini ada beberapa advice ya yang bisa kita lakukan. Mesti kerja keras. Nah ini the competition will be more difficult, but you have to have patience. Enjoy what you do. Work smarter and harder. Be open mind and continuously learn. Jadi kita mesti terus-menerus belajar, ya. Kalau enggak, ya diorder, ya diorder. Digitalize yourself or die. Okay. Nah ini building learning agility. Apa nih ya? Mari kita berantusias gitu ya. Agility itu lincah gitu ya. Explore different things. Jadi ulik PPT itu bisa diberi suara ya, PowerPoint kita itu bisa dibuat animasi Bapak Ibu. Oleh karena itu explore dan diulik gimana ya. Belajar 3 bahasa nih, selama PJJ gitu ya. Mungkin bisa belajar ya jangan belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan begitu. Tapi belajar yang mendunia gitu ya, bahasa Inggris itu di YouTube banyak itu ya. Learn a new hobby, musik, aikido, pencak silat, ayo apa saja nih ya. Buat YouTube pencak silat itu di luar negeri juga laku Bapak Ibu. Ponakan saya itu waktu lalu di Indonesia dia ikut pencak silat, terus ikut suaminya ke Amerika. Terus mau ngapain dia nggak? Bahasa masih 1-2 nggak bisa, tapi dia punya keterampilan. Akhirnya itu bisa dipakai untuk mencari uang. Dia memberi les pencak silat. Ya, learn to take risk. Jadi tidak ada salahnya belajar apa saja. Life is not a sprint. Life is a marathon. Jadi life is long journey. Stay fit, take rest, drink enough water, and enjoy the journey. Mari kita belajar sepanjang umur kita. Nah ini Merdeka Belajar
Uh, ini saya kutip dari yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa hal-hal yang sekarang kita lakukan, belajar sebagai kewajiban, maka di Merdeka Belajar itu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah cara mengajar kita. Gimana caranya supaya anak-anak senang belajar dengan kita, senang belajar sehingga dia mau tahu lebih banyak lagi. Sistem yang tertutup, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri. Sekarang terbuka kerjasama antar pemangku kepentingan. Jadi nggak ada lagi sekarang semua ilmu ditutupin. Sekarang ilmu dibagi, begitu ya. Kalau guru sebagai informasi pengetahuan sumber utama. Nah, kalau berikutnya guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Ya, artinya siap-siap loh, anak-anak itu pengetahuannya lebih banyak daripada kita. Dan ini nanti bisa dibaca karena ini materi akan saya bagi. Hal-hal yang perlu kita persiapkan, bagaimana anak-anak itu dengan keterampilan yang ada, dengan semangatnya, dia dimungkinkan untuk menyenangi semua perubahan yang ada, dan kita siap menjadi fasilitatornya. Ya, kita jadi provokatornya. Dan ini beberapa tips digital marketing untuk pengurus sekolah, ya. Perbaiki website, konten, desain, navigasi. Direksi sudah mengingatkan, ayo buat website masing-masing sekolah, begitu. Semua kegiatan-kegiatan diupload di situ, supaya dunia tahu. Karena apa? Kayak tadi saya sebelum masuk ini saya katakan, aduh, sekarang dengan adanya ibadah streaming, hari Minggu saya bisa membuka khotbah 4 tempat. Oh, ibadahnya orang Batak di mana, ibadah orang internasional seperti apa, bisa lakukan. Nah, ini pun juga menjadi inspirasi. Mungkin kalau ada sekolah yang saya mau pengen ngadain kegiatan tradisional, kalau di web kita ada kegiatan yang tradisional, tadi kan ada yang dari Batam, Sungai Liat, di mana, wah itu menjadi inspirasi untuk sekolah lain. Aktifkan semua media sosial untuk hal yang positif tentunya ya. Anak-anak suka pakai Line, nggak mau pakai WA. WA itu buat orang tua katanya gitu ya. Nah, kemudian sekarang IG, gitu ya. Kemudian tingkatkan SEO. Jadi kalau kita itu terus membuat berita-berita bagus, maka posisi kita itu ada yang di paling atas. Kemudian integrasikan campaign dan engage dengan berbagai komunikasi, ya, kerjasama. Gak apa-apa kerjasama sama penabur, buat surat ke penabur mau belajar apa gitu ya. Solusi 2, saatnya sekolah Kristen besar membantu sekolah Kristen yang di daerah. Nah, Bapak Ibu, kembangkan sister school nih, pelatihan guru di bidang online learning. Bapak Ibu, kemarin SMA Penabur Bandar Lampung yang dulu saya tugas, kemudian saya sudah menyerahkan kepala sekolah yang saya sudah persiapkan, itu sangat digital banget. Kemarin itu dalam rangka juga mencari murid, guru-gurunya membuat pelatihan. Bapak Ibu kalau mau minta pelatihan sama mereka silahkan. Nanti saya kasih nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Bagaimana membuat podcast, bagaimana membuat iklan, poster gitu ya supaya menarik. Kemudian bagaimana membuat belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Silakan nanti saatnya sekarang kita bekerja bersama gitu ya. Jadi saatnya sekolah Kristen yang bisa membantu sekolah Kristen yang lain, kita bergandengan ya. Sharing konten pembelajaran, adopsi sekolah yang sulit bertahan sampai mandiri gitu ya. Adaptasi dan adopsi. Yang ketiga, stakeholder Kristiani ikut bergerak tentunya. Gereja bersama-sama dengan pengurus yayasan membantu melakukan fundraising, mau nggak mau nih ya. Ada di gereja GKI di Jakarta ya, selama pandemi ini ya kan tentunya persembahan berkurang, tetapi kan bagaimana ya pegawai-pegawai yang ada itu mesti tetap dibayar, kemudian operasional juga mesti dibayar, listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada jemaat yang membuat
menanam tanaman bukan tabula pot, apa itu yang menggunakan sekarang itu hidroponik gitu ya. Begitu panen kemudian dijual ke masyarakat. Jadi memang sekarang gereja mesti bersama-sama dengan pengurusnya untuk membantu sekolah yayasan yang bergerak di pendidikan. Ya tentunya kan gereja membina jemaatnya, kepanjangan di bidang pendidikannya tentunya ada yayasan-yayasan yang mendirikan sekolah. Pengurus yayasan dan kepala sekolah menggerakkan alumni untuk berkontribusi. Bapak Ibu, mari kita cari jaringan jejaring dengan alumni. Alumni kita rangkul, kita berdayakan ya untuk bisa berkontribusi. Lembaga gerejawi membuat pusat-pusat pelatihan dan memproduksi konten untuk PJJ dan belajar dari rumah. Nah, mari kita kembangkan semuanya ya. Dan kita sekarang itu udah banyak platform rumah belajar, ruang guru, semuanya ini bisa untuk bersama-sama membangun. Nah, ini sebagai akhir-akhir dari paparan saya, jangan lupa bahwa nilai-nilai Kristiani ini kita relasikan dengan semua upaya yang kita lakukan, perubahan yang ada kita relasikan dengan nilai-nilai Kristiani supaya ada nilai yang dihidupi siswa. Ya, Bapak Ibu jangan sampai lupa nih ya, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi memperjumpakan siswa dengan Kristus. Ya, sekalipun dunia berubah dengan teknologinya, tetapi kita perlu mengingatkan ke anak-anak kita, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan, sehingga itulah yang akan memelihara hidup mereka. Dan sebagai penutup, ini yang dikatakan oleh Pak Nadim, teknologi itu adalah tools, hanya satu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun dunia teknologi sampai industri 4.0 sudah otomatisasi, jangan kecil hati kita sebagai guru, bahwa guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Demikian paparan saya. Ini sebetulnya ada latihan, tetapi waktunya sudah cukup panjang, jadi saya akhiri, mungkin nanti bisa dilatih di rumah masing-masing untuk mengasah cara berpikir lateral. Demikian paparan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang Setiawati atas pemaparannya. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah maupun pengurus cabang, di kolom chat sudah ada link untuk download materinya, ada di Google Drive, jadi bisa diklik di situ. Dan kita masih ada sedikit waktu untuk bertanya, untuk sesi diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya di teks maupun nanti mungkin kalau ada waktu nanti kita buka untuk langsung dengan raise hand ya. Ada pertanyaan pertama dulu dari Ibu Meisi Wantania dari SMA Kristen Immanuel Batam. Ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Riksa dari Apendik IPIB. Terima kasih atas materi yang memotivasi tadi. Bapak menjelaskan mengenai leadership harus mengubah paradigma guru, diantaranya upgrade YouTube skill, digital marketing, entrepreneurship. Apakah Apendik bisa memfasilitasi untuk melatih guru untuk bisa upgrade skill, seperti buat konten, YouTube, belajar online, supaya tidak ketinggalan dengan sekolah swasta lain? Pak Riksa mungkin bisa menjawab atau nanti? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang betul, ini salah satu upaya kami dari pengurus pusat itu ingin mendorong bahwa kita supaya bisa melakukan perubahan paradigma begitu ya. Dan tadi dari Bu Endang juga sampaikan banyak hal. Jadi sama sebenarnya tadi materi yang pesannya adalah mau nggak kita berubah. Kalau tidak berubah ya akan mati begitu ya. So menarik sekali tadi dari Bu Endang tuh. Dan juga cara berpikir
lateral, Bu Nanti sampaikan. Jadi Iya. nggak bisa berpikir biasa. Kalau lateral itu, kalau biasanya kalau linear, rata, atau eksponensial agak naik-naik. Tapi kalau lateral itu sudah langsung meroket begitu ya. Nah, kalau untuk apakah dari pengurus pusat menyediakan program kegiatan, kami melakukan 3 hal. Pertama kami lakukan refocusing namanya. Refocusing itu ada beberapa alokasi kegiatan program dan anggaran. Kita melakukan revisi, bantuan-bantuan kepada beberapa cabang, contohnya seperti itu, karena pengurus Yapendik sudah tidak mungkin akan bisa berkunjung ke daerah-daerah begitu ya. Kemudian ada juga terutama dari Ketua 2 Bu Andriani juga sudah menyampaikan beberapa kali di grup untuk membuat konten-konten yang bagus. Bahkan ada pelatihan, waktu itu ada pelatihan di Yapendik Fajar Sion Jakarta. Nah, dibuka pelatihan seperti itu. Dan yang ketiga, ini pertemuan yang luar biasa begitu ya, karena 39 tahun kita baru bisa ketemu di satu screen karena pandemi COVID. Ya bisa saja dibuat WA group gitu ya, WA group dari guru-guru. Silakan siapa yang menginisiasi itu, nanti dari Bu Andriani akan coba bisa mengkoordinasikan begitu ya. Jadi saling berbagi knowledge, pengalaman, pengetahuan, dan upgrade dalam hal bagaimana supaya kita kuasai ICT, informasi, communication, sama teknologi. Nah, seperti itu dari Sungai Liat, moderator. Jadi tetap kami akan memfasilitasi, bukan dari segi dananya saja gitu ya, tapi dari segi dengan alokasi budget yang ada di pengurus pusat. Tadi dari Bu Endang sampaikan tidak menutup kemungkinan melakukan kerjasama juga atau belajar dari penabur gitu ya, buatkan saja surat, nanti bisa belajar di penabur yang sudah, tadi saya dengar di Lampung katanya bagus, waduh puji Tuhan itu, kenapa enggak kita gunakan. Jadi tadi saya sampaikan saat ini adalah collaboration, nggak bisa kerja-kerja sendiri, tapi berkolaborasi, jejaring, networking harus diciptakan. Jadi itu mungkin Bu Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Reksi, saya mau menambahkan, Pak. Ya, Bu, silakan Bu. Bapak Ibu, kalau mau belajar seperti itu, yang pernah saya lakukan dan kemarin juga dilakukan oleh penabur, yaitu kerjasama dengan universitas. Universitas yang terdekat di tempat Bapak Ibu mana? Coba buat link, kayak misalkan, tapi juga boleh minta bantuan dengan Ukrida. Itu kalau di penabur kan ada yayasan Ukrida itu ada jurusan untuk komputer. Kalau mau minta pelatihan silakan. Mungkin bisa dikoordinir oleh Pak Martin atau Ibu Andri begitu, minta bantuan pelatihan. Mungkin kalau jumlahnya banyak nggak akan bagus, tapi kalau dengan jumlah sekolah masing-masing, dengan muridnya gitu, atau dengan mana nih yang di Bandung, Maranatha, ya itu kan juga Universitas Kristen yang pasti mau membantu Bapak Ibu begitu. Tapi juga kalau tadi saya menawarkan teman di sekolah SMA Bandar Lampung kemarin buat pelatihan, itu saya lihat berhasil. Saya pikir juga pasti mereka juga bersedia membantu teman-teman untuk berlatih untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Silakan. Makanya tadi saya katakan tingkatkan jejaring sister school dengan universitas terdekat, dan itu biasanya kan CSR mereka, nggak akan dimintakan biaya Bapak Ibu. Paling ucapan terima kasih. Ya, mungkin tambahan dari saya buat Immanuel Batan, Bu Messi tadi ya. Bu Messi, kami tuh punya perinduan, punya program, punya punya rencana yang sudah lama. Kita tuh kalau bisa karena Batam, Immanuel Batam cuma 1 jam ke Singapura, Bu Endang. Jadi hanya 1 jam saja nyebrang Singapura. Bapak Ibu bisa bayangkan peluangnya sangat besar dan sangat banyak. Dan setahu saya di Batam itu ada satu rumah produksi yang memproduksi teknologi animasi terbesar di dunia, digunakan oleh beberapa industri di perfilman internasional di New York maupun di Hollywood, artis Hollywood itu bikinnya justru di Batam di situ. Nanti bisa dicari itu, ya. Nah,
kita tuh bisa karena lebih dekat dengan Singapura, siapa tahu bisa membangun jaringan kerjasama seperti kerjasama lintas yayasan dengan Singapura atau lintas sekolah, atau mungkin bisa saja kalau yang punya jaringan ada narasumber yang bagus sudut pandang dari Singapura, kan Singapura tuh lebih mengglobal gitu ya, mendunia gitu ya. Kita bisa bikin webinar khusus, nanti bisa sharing kita di dalam webinar khusus menyangkut masalah teknologi, bagaimana upgrade skill, bagaimana proses transformasi teknologi. Nah, namun Bu Milsi, nanti ini sebagai catatan kami juga di pengurus pusat, mungkin perlu juga satu saat kita adakan semacam webinar gitu ya, webinar tapi fokus ke ICT, upgrade knowledge, bagaimana caranya menghadapi COVID dalam dunia 4.0, bahkan sekarang sudah bergeser ke 5.0. 5.0 itu bukan saja dia mengandalkan digital saja, tapi dia sudah masuk ke dalam tradisi, dalam kebiasaan, dalam perilaku kehidupan manusia itu sendiri. Di Jepang sudah mulai masuk, dan sudah sejak tahun 2019, 18, 19, mereka sudah 5.0, sudah masuk ke dalam budaya-budaya Jepang. Makanya Jepang itu sangat maju sekali. Kita masih menggunakan teknologi itu sebagai target 4.0. Itu sebenarnya sudah kita nyaris sudah mulai lompat ini, mulai masuk ke 5.0 tanpa kita sadari begitu ya. Bu Messi, terima kasih masukannya, kami catat itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Riksa dan Ibu Endang. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Johanna dari Samarinda ya, pengurus cabang Samarinda. Untuk Ibu Endang, bagaimana caranya untuk meningkatkan banyak murid? Ya, baik. Ibu Yohana Cangir, selamat siang, salam kenal. Bapak Ibu, saya ini dulu pernah 19 tahun di SMAK 1 Penabur Jakarta. Itu menjadi ikonnya penabur karena anaknya pinter-pinter, banyak anak-anak yang ikut olimpiade begitu. Nah, satu saat saya diminta oleh pengurus untuk bertugas di SMAK 7, itu di tempat anaknya Pak Martin di sana sekolah ya. Di mana itu sekolah baru dan sudah dibuatkan gedung yang sangat megah. Saya dibilang begini sama pengurus, Bu Endang, Ibu Endang akan bertugas di sana, tolong jangan berpikir ini SMAK 1, saya sudah buatkan bangunan ada 16 ruang sekolah, ruang kelas, 16, katanya gitu. Kalau Ibu nggak berhasil, itu nanti akan jadi hotel, katanya ngomong gitu. Hah? Terus ya itu tadi, saya itu belajar menggunakan data, Bapak Ibu. Jadi saya tanya, saya begitu ditugaskan itu langsung saya berkunjung ke itu komplek ya, di satu komplek itu di yayasan itu membuat komplek ada TK, SD, SMP dan SMA. Tentunya saya sasarannya yaitu ke dalam dulu. Saya cari tahu data dari SMP dalam itu ada berapa orang yang akan lulus. Kemudian orang tuanya punya dream-nya itu anaknya mau sekolah apa. Nah, kemudian saya punya data di Cipinang itu banyak orang tua, orang-orang Batak. Dan latar belakangnya banyak lulusan yang dari UGM, ITB, begitu. Nah, jadi itu membuat resource buat saya untuk membuat strategi. Nah, kemudian saya buat program, namanya Prosata ya, program 1 tahun, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, gimana jangka-jangka pendeknya? Waktu lalu belum se-booming ini digital-digital nih ya. Belum ada IG, belum ada WA, adanya itu dulu handphone sejuta umat tuh yang Nokia paling gede itu, yang sekarang udah nggak ada kali ya. Tapi gimana caranya saya memperoleh murid, di mana saya ditantang sudah ada 16 ruang sekolah, kelas. Terus saya datanya sekolah SMP adanya 3 kelas. Wah, bagus sudah ada 3 kelas. Tapi ternyata pada waktu pendaftaran yang mendaftar itu tidak 3 kelas semuanya masuk ke penabur. Karena di sana ada saingan-saingan. Saingan yang paling besar apa? Sekolah negeri, Bapak Ibu.
sekolah negeri di Jakarta Timur itu lumayan sangat favorit. Ada SMA Negeri 8, SMA Negeri 81, 71, 61. Waduh, dalam hati cilaka nih ya, gimana caranya? Nah, akhirnya saya waktu itu hanya dikasih satu wakil kepala sekolah. Nah, saya kerjasama berdua, jadi saya itu jadi TU, ya saya jadi bendahara, ya jadi sarpras, begitu, memulai sekolah yang ada di yang baru ini. Kemudian saya ikutkan anak-anak ini lomba, gitu ya. Jadi dengan promosi sekolah, saya melakukan promosi ke SMP-SMP terdekat yang ada. Jadi bikin roadshow, Bapak Ibu. Roadshow-nya apa? Saya memperkenalkan sekolah Semak 7 itu sekolah berbasis IT. Dan wakil saya adalah orang yang pinter IT. Nah, dia mengajarkan itu. Dia buka semacam pelatihan untuk anak-anak komputer ya, gimana belajar Word, Excel ya. Dulu zamannya cuma itu. Kalau sekarang kan bisa dilatih untuk membuat YouTube, membuat podcast, membuat rekaman. Nah, sekarang bisa dilakukan banyak hal lah begitu ya. Nah, kemudian lomba juga gitu. Aduh kan nggak punya pengetahuan, baru anak kelas 7 gitu ya, anak kelas 1 lah gitu ya. Tapi saya ikutkan. Yang penting bendera sekolah saya itu dikenal orang dulu. Kemudian saya buatkan poster-poster di sekolah gitu, di di sekolahan itu poster-poster mengenai karakter begitu. Dan pada waktu pertemuan orang tua murid bisa merasakan suasana sekolah yang bersih, suasana sekolah yang akomodatif, ya. Guru-gurunya nggak jaim, maksudnya begitu ya. Kalau anak murid yang nggak bisa pulang sekolah diajarin, kita melayani. Sampai saya ikut karena saya ngajar kimia, jadi pada waktu itu ada beberapa anak yang nilainya kurang, kita sediakan waktu pulang sekolah anak belajar. Ada anak yang kok nggak ada, kita cari sampai ke kebun pisang. Itu dulu tuh di Semak 7 di Cipinang itu belum semua gedung itu ada kebun pisang, kita cari ke sana. Ternyata anaknya mau lari ke jalanan langsung pulang. Ya kita panggil, kita ajak anaknya, kita akan berikan pengertian. Ada anak yang nggak mau belajar, main game gitu ya. Kita lihat pagi ini, kita telepon orang tuanya. Kok nggak ada, sakit ya? Enggak, tadi saya nganter. Lah, kemana? Kita cari itu sepanjang Kalimalang tempat game. Ada di situ anaknya, kita ajak kembali ke sekolah. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu membuat namanya dari mulut ke mulut gitu ya, bahwa pelayanan guru-guru, caranya mengajak anak-anak belajar, kemudian aktivitas anak-anak, itulah yang membuat trust masyarakat sehingga mereka mau datang ke sekolahan. Jadikan apa yang ada dalam diri kita itu promosi buat orang lain. Jadi itu rasanya cara yang paling efektif. Sekarang lebih mudah lagi, Bapak Ibu, ajak anak-anak untuk berkreasi, membuat kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan banyak orang. Kalau buat kegiatan siswa, buatlah acara yang melibatkan banyak orang. Misalnya lomba band, lomba paduan suara. Paduan suara kan pasti lebih dari 5 orang. Ajak melihat sekolah kita. Ajak mereka merasakan situasi sekolah kita. Gitu. Bikin acara-acara yang melibatkan banyak orang. Itu sih kira-kira Ibu Yohana. Baik, berarti awalnya di kekuatan datanya dulu ya Bu ya? Iya. Nah, tentunya ya itu tadi, kalau sasaran untuk anak dalam, ya kita sentuh orang tua, kita bikin misalnya webinar buat orang tua, gitu. Sambil di belakangnya ada promosi sekolahnya, gitu. Kita siasati seperti itu. Bikin kayak cup gitu ya, kalau namanya sekolah ibu bikin aktivitas cup. Nah, itu kegiatan olahraga, basket, olahraga voli, kemudian paduan suara, paskibra, libatkan banyak orang. Nah, kemudian sebelum mereka berlaga begitu, berkompetisi, munculkan profil sekolah gitu. Nah, itu untuk sasaran anak-anak luar dan sebagainya. Itu sih kira-kira. Baik. Pak Riksa, ada yang mau ditambahkan? Atau
Ibu Ketua 2, Ibu Andriani. Kita cari dulu. Ibu Andriani atau Pak Martin? Ada yang ingin ditambahkan dari dua pertanyaan ini tadi tentang pelatihan? Boleh saya. Silakan. Halo? Silakan Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Marlin. Bapak Ibu sekalian, memang kebetulan kalau pelatihan itu guru kayak gini itu di grup di bagian saya. Jadi memang beberapa kali ini saya merancang, tentu juga bersama teman-teman PP yang lain, merancang pelatihan dan mencarikan, kalau dari dalam ada pelatihnya, kami pelatihnya dari dalam. Tapi kalau dari luar, kalau diperlukan dari luar, ya kita undang seperti Ibu Endang seperti ini. Nah, bahkan juga di grup guru-guru, saya ada grup kecil, guru-guru TK dan SD Jawa, karena saya kebetulan kemarin PIC Jawa, itu saya bahkan sudah ada mulai sharing gitu, sharing antar guru sendiri. Kemarin ada seorang guru sharing tentang bagaimana membuat PPT menjadi video gitu. Dari WA. Kenapa di WA? Karena memang ada yang dari ujung-ujung gitu, jadi di WA. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan, boleh kontak ke PP, ke sekretariat, nanti kita bisa adakan sama-sama. Apalagi kalau sekarang bisa pakai Zoom seperti ini, saya pikir ini bagus banget gitu. Jadi silahkan tema-tema apa yang perlu kita akan coba akomodir gitu dan kita akan carikan. Karena sekarang seperti tadi Pak Reksa bilang, sekarang kita bisa nih seluruh Indonesia gitu. Kalau kemarin-kemarin kan baru lokal-lokal gitu. Jadi saya pikir ini sangat kesempatan yang bagus yang bisa kita manfaatkan dan silahkan mengirimkan tema-tema yang dibutuhkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Andriani. Ada komentar dari SMA Immanuel Yapendik Samarinda dari Ibu Meiti. Sudah membuat channel YouTube yang berisi kegiatan siswa mulai dari HUT RI 75, kegiatan lomba FLS 2N, lomba biar Indonesia, dan video pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, share, dan komen. Oh, ini promo channel ya. Siap, Bu Meti. Nanti saya buka. Oke. Itu channelnya, bisa sama-sama belajar nanti. Adakah Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Bisa raise hand juga. Dari kedua pembicara kita, atau mungkin dari Pak Martin. Pak Martin, oh Bu Ade ya. Saya cari nama Pak Martin tadi. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Atau skip dulu? Oke. Baik, yang jelas Bapak Ibu, di pertemuan ini materinya itu sudah kami share linknya, nanti kita share lagi, dan kita rekam juga, nanti kita usahakan untuk bisa tampil juga di YouTube-nya Yapendik. Baik, mungkin menjelang akhir pertemuan kita, dari kedua pembicara, baik Pak Riksa maupun Ibu Endang, ada lagi yang ingin ditambahkan atau apa ya, pesan atau tips singkat atau apa sih yang harus kita siapkan, apa yang paling penting, prinsip paling penting dari guru terutama untuk menghadapi pandemi ini yang nggak tahu kapan selesainya, bagaimana kita tetap bertahan, bahkan mungkin harus berjuang ya di pandemi ini. Silakan Ibu Endang dulu mungkin. Iya, kalau saya seperti hashtag-nya penabur, saya pikir sekarang pun juga bisa itu untuk kita semuanya, yaitu berani berubah sekarang, gitu ya.
itu memang harus ada dari diri kitanya sendiri, kemauan untuk mau berubah. Tadi yang saya katakan kalau nggak mau berubah ya mati gitu ya. Harus ada dari diri kita kemauan untuk berubah, berani berubah sekarang, bukan nanti, karena zaman udah berubah ya. Berani berubah, kemudian berbagi, ya, peduli dan berbagi. Artinya bahwa kita ini berani berubah menjadi lebih baik dengan teknologinya, begitu ya. Tapi juga jangan melalaikan bahwa kita juga peduli, ya, peduli dengan berkolaboratif untuk saling berbagi. Karena kita sesama, khususnya ya sekolah-sekolah Kristen gitu ya, kita pun juga menjadi apa ya, teman sekerja Allah yang sudah Tuhan percayakan ini. Sangat luar biasa kalau kita bersatu padu, maju bersama, pasti apa yang disampaikan Pak Jokowi menjadi Indonesia unggul itu akan bisa terjadi, gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama berubah, gitu ya. Ada satu quote yang bagus, bilangnya begini: teknologi will not replace great teacher. Bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru-guru, tetapi but technology in the hand of great teacher can be transformasi. Teknologi itu tidak akan menggantikan peran Bapak Ibu guru, tetapi teknologi di tangan guru-guru yang hebat itu akan membuat suatu transformasi yang besar. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita belajar. Tadi ya, keharusan solusi satu tadi, kita harus belajar teknologi. Tidak boleh gagap teknologi. Itu pesan saya. Caranya gimana? Mari kita berkolaborasi. Mari kita buat link dengan alumni, dengan gereja, dengan semuanya. Mari kita waktunya sekarang kita bekerja sama. Yang ada dengan yayasan, dengan gereja, dengan institusi mana saja, dengan universitas, dengan alumni, mari kita bergerak bersama-sama. Ini kan untuk membangun bangsa kita, gitu ya, membangun orang-orang muda kita, anak-anak kita yang menggantikan kita. Itu aja dari saya. Berani berubah sekarang. Terima kasih, Bu Endang. Ya. Atas pemaparannya, ada sedikit komentar lagi dari Pak Geri. Tantangan kita sih membangun keinginan atau antusias melatih diri secara mandiri. Betul, Pak. Lalu ada yang numpang promosi lagi. Subscribe, share, dan komen channel YouTube Elisa Simatupang. Khusus pelajaran matematika dari guru SD Kristen Immanuel Batam. Bantu promosi ya, Bapak Ibu. Baik, Ibu Elfrida. Lalu Bapak Saur Sinaga. Saran saya untuk website agar website cabang juga bisa diseragamkan domainnya atau bias root dari induk website Pendik Pusat agar bisa saling mendukung dan mungkin disepakati penamaan websitenya. Baik, masukan untuk pengurus pusat. Lalu dari sekalian ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin kesimpulan juga nanti oleh Pak Riksa maupun pengurus pusat yang lain. Pendik Cabang Tugu, dari Pendik Cabang Tugu Opa Geri. Dari Pendik Cabang Tugu, bagaimana cara manajemen stres menghadapi PJJ, terutama komunikasi antara orang tua, antara guru dan orang tua. Siapa dulu, Pak Martin? Kalian closing statement dan kesimpulan keseluruhannya, Pak. Silakan, Pak. Boleh. Pertama-tama, Ibu Endang sangat terima kasih kami atas wawasan-wawasan yang dibagi yang luar biasa. Ya harapannya benar-benar ya Pendik bisa bangkit. Tadi Ibu menawarkan misalnya apakah bisa kerjasama sama Ukrida sama Immanuel Bandung gitu ya Bu ya? Bukan Immanuel, Maranatha Pak. Maranatha Bandung itu ya, mungkin ya Bu kita kerjasama. Boleh, boleh. Nanti saya kasih nomor kontaknya bagian humas. Oh iya. Jadi siapa tahu ada alumni atau teknisnya seperti apa ya Bu misalnya? Ya bisa karena kemarin penabur bikin webinar itu kita menggandeng Maranatha
sesuai dengan jurusan, karena kita lebih banyak untuk belajar teknologi, ya kita menghubungi ke bagian teknologi. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Bapak mau apa gitu. Mereka nggak minta bayaran, Pak. Karena itu kan CSR mereka ya. Ukrida juga begitu, Pak. Silakan, Pak. Nanti ya. saya kasih nomor kontaknya. Ya, terima kasih banyak Bu Endang, luar biasa. Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Sudah cukup. Baik. Sedikit lagi Bu Endang, mungkin bisa dijawab pertanyaan terakhir, bagaimana cara manajemen stres menghadapi PJJ, terutama komunikasi antara guru dan orang tua. Iya. Diulang lagi sedikit yang tadi mungkin ya. Baik, kalau di saya nih ya, komunikasi, saya sekarang ini menjadi koordinator BPK Penabur di 15 setempat. Jadi dari jenjang TK sampai SLT AK. Nah, kalau dari jenjang TK, saya belajar dari kepala-kepala sekolah TK di 15 setempat. Ini memang kondisinya orang tua saat sekarang ini memang sangat sulit, dalam artian mereka juga tidak pernah punya ilmu pengetahuan mengajar, mendidik anak, taunya diserahkan ke sekolah, sekarang harus dihadapi. Nah, oleh karena itu kita sering membuatkan dialog. Bisa dalam bentuk WA call, itu kan bisa 8 orang. Jadi biasanya kalau dari jenjang anak-anak TK, begitu orang tuanya diajak diskusinya janjian gitu. Bisanya longgar waktunya jam berapa begitu. Nah, demikian juga kalau untuk SD. SD itu saya lihat teman-teman banyak sekali membuat acara-acara parenting. Begitu. Nah, itu dengan guru BK-nya kita libatkan sehingga kita bisa berkomunikasi apa kesulitan orang tua. Orang tua itu sebetulnya pengen didengerin, Bapak Ibu. Pengen didengerin. Nah, di situ bisa juga kalau mau menghadirkan Bapak atau Ibu pendeta dari kalau memang itu sekolah yang diwadahi oleh GPIB dengan pendetanya, mungkin bisa dilakukan diskusi komunikasi dengan narasumbernya Bapak Pendeta. Nah, kalau SMA, SMK, ini SMA itu kan anak-anaknya sudah dewasa. Orang tua kesulitannya yaitu mendisiplinkan anaknya, begitu biasanya. Karena mereka kan udah mandiri, jadi kalau udah belajar atau belum dan seterusnya, ini kesulitannya beda lagi sama orang tua yang TK. Jadi kunci untuk mengatasi kondisi orang tua yang bingung ini, jadi maksimalkan komunikasi dengan berbagai cara. Boleh dengan WA, boleh dengan tatap muka begini, boleh pakai Google Meet, boleh pakai Zoom, begitu ya. Kemudian kita dengarkan apa kebutuhan orang tua. Nah, itu mungkin kalau kebutuhannya banyak, beberapa kok kebutuhannya sama, aduh gimana? Anak-anak itu dikasih tugas sama gurunya pakai Google Classroom, gimana bukanya? Nah, ini juga orang tua perlu diedukasi, karena ya selama PJJ ini mungkin hanya anak, orang tua udah bukain handphone, tapi gimana caranya? Orang tua nggak tahu, kita yang harus mengedukasi. Mau nggak mau sekolah buatlah acara parenting untuk mengedukasi orang tua bagaimana memberitahukan tahap-tahap pembelajaran selama PJJ. Gitu. Jadi supaya orang tua nggak bingung gitu loh ya. Ntar kan anak-anak gini, aduh mah ini kuotanya habis, aku nggak bisa menyelesaikan tugas, nggak bisa mengirim tugas. Apa itu kuota? Mungkin ada orang tua yang nggak tahu begitu. Atau, udah kemarin dikasih, nggak mau tahu. Nah, gimana yang seperti itu? Jadi orang tua juga perlu diedukasi gimana caranya belajar dengan menggunakan jarak jauh. Begitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Endang. Terakhir dari Pak Riksa sebelum nanti kita berdoa dan foto bersama. Dari Pak Riksa, silakan Pak. Kalian ini ada pertanyaan paling terakhir ya. Untuk Pak Riksa, mohon pencerahan tentang statement bahwa guru tidak hanya mengajar target kurikulum, tapi juga harus membuat anak didik kreatif. Bagaimana caranya Pak? Lalu sedikit tanggung ini ada komentar. Kalian promo juga mungkin. Oh ya, untuk kegiatan pramuka di SMP Tugu,
Bisa ini Sudah. membuat kegiatan pramuka pakai Ya, Zoom, bisa Ibu Jessica, kegiatan pramuka bisa tetap dijalankan mengenai kesehatan atau apa, tapi ya memang platformnya pakai Zoom. Nggak camping bisa sama-sama onsite. gitu ya. Iya, Atau camping bikin, betul nggak bisa. ya. Ya, Iya, silakan Pak. terima kasih moderator. Bapak Ibu, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan terkait bagaimana supaya anak lebih kreatif. Tadi sepanjang apa yang disampaikan Bu Endang, kemudian dengan saya kan cukup banyak itu kreativitas itu sekarang bisa dilakukan di mana-mana dan dengan berbagai macam cara. Kurikulum memang wajib, tapi satu sisi kita harus kreatif. Kenapa? Karena anak-anak ini akan lebih kreatif karena dunia sudah sangat flat yang bisa diakses. Dia hanya bisa dari kamar saja dia bisa mengakses seluruh informasi. Masing-masing akan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing cabang gitu ya, masing-masing sekolah. Apa yang paling cocok di tempatnya. Dan tadi sudah ada contoh seperti dari Tugu, dari Batam, Immanuel Batam, kemudian dari Samarinda, dan juga Fajar Sion, dan terlalu banyak kalau bisa saya ceritakan sesuatu. Closing statement-nya ada 5. Pertama, bahwa leadership itu atau kepemimpinan itu ada menyangkut sikap mental gitu ya. Leadership itu ada sikap mental, dan itu dimulai dari lingkup terkecil dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Baru kemudian kita juga harus menjadi seorang pengikut juga yang baik kalau mau jadi pemimpin yang baik. Tidak ada seorang pemimpin yang awalnya dulu bukan dari seorang pengikut yang baik. Kemudian yang kedua, kehidupan ini kan harus seimbang dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Keseimbangan kita dengan diri kita dengan keluarga kita, diri kita dengan masyarakat, diri kita juga dengan yang penting adalah dengan Tuhan dan juga tetap mengandalkan hikmat dari Tuhan. Itu harus seimbang. Kata-kata ini sebenarnya saya cuplik dari kata Habibie. Presiden Habibie waktu ditanyakan, Pak Habibie bagaimana kunci sukses Bapak sampai saat ini? Dia bilang hidup harus seimbang. Seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga bahwa kita harus berubah. Jadi apa yang saya sampaikan Bu Endang itu sangat keras, sangat pesannya sangat kentara, sangat jelas. Change, management change paradigm, seluruhnya berubah. Jadi kita sudah harus meninggalkan zona nyaman. Kita mau belajar daerah yang paling sulit. Tadi sudah banyak harus belajar ini, belajar itu. Ayo, belajar aja, nggak apa-apa. Saya juga buat materi, tadi yang paparan Bapak Ibu, itu bukan 1-2 jam, hampir 2-3 hari saya buat satu-satu. Saya belajar juga, saya tanya juga dari anak saya yang memang sudah canggih. Dan kemudian sama tadi, collaboration, networking. Harus punya kolaborasi, networking tadi sudah mulai terbuka tadi Pak Martin sudah sampaikan kerjasama dengan ini dan itu. Bu Andriani juga sampaikan juga, oke, kita akan kolaborasi, kita biasanya buat konten-konten seperti itu. Nah, yang terakhir, buat saya yang selalu saya pegang, kita jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Mimpi itu gratis. Apa yang dijelaskan 4 tadi, itu bagian dari mimpi kita, keinginan kita. Mimpi yang gratis saja tidak berani, begitu ya. Itu sangat menyedihkan, apalagi mau mewujudkan. Mumpung mimpi itu gratis, mimpilah setinggi-tingginya, dan fight untuk mendapatkan mimpi itu dengan cara kita. Begitu, Bu Moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Riksa. Tuhan Yesus memberkati juga untuk Ibu Endang. Terima kasih atas pemaparannya, penjelasannya, dan jawabannya. Sebelum kita berpisah, kita mau foto dulu sama-sama. 3 kali foto ya, sebentar. Ditunggu dulu, ada beberapa rekan-rekan yang masih menutup videonya. Dibuka dulu sebentar. Terima kasih selama ini sudah mengikuti. Tadi saya kalau nggak salah lihat paling tinggi di 75 participants. Sekarang masih lumayan, nggak jauh beda. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah ikutan dari tadi. Kita foto sama-sama 3 kali 3 pose sebentar ya. Ini sebentar. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Yang pertama, sebentar. Copy dulu.
Layar kedua, bentar, 1, 2, ya, 1, 2, 3. Yang terakhir, page ketiga, senyumnya jangan lupa, jempolnya boleh jempol. Oke. Ada beberapa yang belum, nih yang terakhir nih. Masih ada kesempatan, sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya juga. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Mungkin juga sedikit closing statement boleh Bu dari Ibu Andriani Luman Kunsutoto, Ketua 2 Pengurus Pusat Yapendik YPIB. Silakan Bu Andriani sekaligus doa penutup. Ya, terima kasih. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Next tanggal 17, kalau ada mohon diinformasikan, kita akan pertemuan dengan guru-guru TK dan SD juga ya. Kiranya apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa sungguh-sungguh memotivasi kita untuk berubah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena sebetulnya ketika kita mengajar anak ini, kita juga melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah leader-leader di sekolah kita masing-masing, terutama kita juga ada leader bagi anak-anak kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu juga akan diikuti oleh anak-anak kita. Nah, kalau kita mau berubah, anak-anak kita juga pasti berubah. Kreatif, anak-anak kita pasti juga akan kreatif. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita akan mengakhiri acara ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan yang sangat indah pada pagi dan siang hari ini. Kami bersyukur untuk sekitar 76 orang yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kami juga bersyukur untuk para pembicara kami pada hari ini, Bapak Ketum kami, Pak Riksa, yang sudah memberikan materi tentang bagaimana seorang leader untuk berubah, dan kami juga bersyukur untuk Ibu Endang, untuk materi yang disampaikannya, tentang kiat memajukan sekolah, dan terutama menghadapi dunia pendidikan yang berubah ini. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini tidak hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi sungguh-sungguh boleh kami praktekkan di dalam kehidupan keseharian kami sebagai guru. Tolong kami Tuhan, tidak mudah memang untuk berubah, terutama mengingat mungkin sebagian usia kami juga tidak muda lagi, atau juga kami tidak terlalu melek teknologi, tapi kami mau belajar ya Tuhan. Tolong kami supaya kami mau berubah dan diubah oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini sekali lagi. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini, dan kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Berkati kami. Dan terutama kami juga sungguh merindukan anak-anak kami, Yapendik, anak-anak siswa Yapendik yang kami didik, juga terus mengalami sukacita ketika saat ini belajar di rumah. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus hari ini berdoa, menyatukan hati untuk pandemi ini. Katakan satu kata saja ya Tuhan. Kalau Tuhan pernah, jadilah bumi dan bumi ini jadi. Tuhan katakan hari ini,
COVID berhenti. Dan kami percaya Tuhan, kata-katamu itu akan terjadi. Memang ini Tuhan perkenankan terjadi karena kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin selama 6 bulan ini kami sudah lelah, capek sebagai guru untuk mengajar, dan mungkin juga banyak kelemahan kami yang lain. Tapi kami percaya, kami tetap mempunyai harapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami, mengeluarkan segala stres kami, segala kesulitan kami, dan kami berharap ke depan dengan sukacita, apa yang kami lakukan, perubahan yang kami lakukan, Tuhan juga akan memfasilitasi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan seluruh sekolah-sekolah Yapendek ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa guru-guru boleh terus memuliakan Tuhan melalui pelajaran atau pengajaran yang mereka lakukan. Dan kami percaya ke depan Yapendek ini akan terus semakin maju. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, pengajaran yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Andri doanya. Terima kasih Ibu Endang. Terima kasih. Mbak Resa. Ya, Pak. Terima kasih. Pak Ratu, ada Pak Ratu Ketua 3. Pak Ratu, terima kasih. Terima kasih Pak Riksa, Ibu Endang. Teman semua, Bapak-bapak, Baik, Ibu-ibu, Suryani. terima kasih. Terima kasih. Bu Endang, terima kasih ya Bu Endang ya. Sama-sama Pak Risa. Terima kasih ya keluarga. Amin.